Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Komitmen pada perjanjian adalah tema khotbah gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 30 Oktober sampai 5 November 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan kitab suci Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, janjimu manis, janjimu tak pernah gagal, dan Engkau tak pernah ingkar. Layakkan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk menanti dengan sabar penggenapan akan janji firman-Mu. Dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sedia hati untuk belajar kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21. Lembaga Alkitab memberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap.
Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan saat ini Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 menjelaskan kepada kita bahwa tokoh Alkitab seperti Abram atau Abraham dapat mengalami keraguan, perasaan bimbang, tetapi juga tidak percaya akan janji Allah. Janji Allah yang pertama adalah mengenai keturunan dalam ayat 1 sampai ayat 6 Kejadian pasal 15. Lalu yang kedua, janji mengenai tanah atau teritorial ayat 7 sampai ayat 21. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2, di situ Allah berjanji kepada Abram bahwa aku akan memberikan engkau, Abram, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi di ayat kedua dari Kejadian pasal 15, di situ sebaliknya Abram berkata, "Ya Tuhan Allah, apa sesungguhnya yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai keturunan." Dan di ayat 3 dari pasal 15, bahwa aku akan meninggal sebab engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Saudara, jika Abram saja mengalami keraguan akan janji Allah, bagaimana dengan kita? Realitasnya adalah kita atau orang percaya memiliki potensi untuk ragu, untuk merasa bimbang, untuk tidak percaya pada Allah yang diimani. Seperti Abram, kita pun dapat mengalami fluktuasi iman akibat kesulitan dan pergumulan. Mungkin kita pernah bertanya, sekian lama kami menikah dengan berbagai upaya yang kami tempuh namun belum juga memiliki keturunan. Atau kita pernah bertanya, saya sudah bekerja keras namun hidup saya begini-begini saja. Kesusahan dan kemiskinan seakan tidak menjauh. Tetapi juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita pun berkata, bukankah Allah berjanji untuk memberkati umatnya, untuk memberkati keluargaku, untuk menjawab doa-doaku? Namun sampai detik ini, saya belum menerima jawaban atas doa dan mengalami janji berkat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini adalah sebuah penegasan bahwa Allah tidak pernah ingkar dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Janji adalah bagian dari perjanjian. Janji diberikan oleh pihak pemberi tanpa harus mendapat persetujuan dari penerima. Itulah sebabnya ada banyak janji yang diingkari. Janji pernikahan, janji anak-anak pada orang tua,
untuk belajar dengan tekun, untuk menjaga kekudusan, janji untuk setia, untuk jujur, dan janji-janji yang lain. Tetapi perjanjian atau covenant itu bersifat kesepakatan antara kedua pihak. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Perjanjian Allah dengan Abram. Pasal ini saudara berbeda dengan pasal sebelumnya yang sifatnya monolog, yaitu hanya Allah yang berbicara. Tetapi dalam Kejadian pasal 15 terjadi dialog antara Allah dengan Abram sebagai komitmen Allah pada perjanjian. Sederhananya, komitmen adalah usaha untuk mewujudkan janji. Maka dalam penantian kita untuk menerima penggenapan atas janji Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 pesan firman. Yang pertama, bahwa iman yang dinamis adalah kekuatan. Sekali lagi, iman yang dinamis adalah kekuatan. Kejadian pasal 15 ayat 1 dimulai dengan kalimat, "Janganlah takut, Abram." Saudara, Abram takut karena ia sudah lanjut usia, tetapi belum mempunyai keturunan. Selain itu, Abram takut pada ancaman musuh. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 20 dan ayat 21 di situ dicatat musuh-musuh dari Abram. Saudara, iman Abram adalah iman yang dinamis. Dinamis artinya iman yang hidup, yang bertumbuh dan berakar kuat. Oleh karena ia membangun dialog dengan Tuhan Allah. Ia tidak meninggalkan hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah. Sehingga iman yang hidup, yang bertumbuh dan berakar kuat adalah kekuatan Abram untuk mengalahkan rasa takut, khawatir, gelisah akan hari esok. Kekuatan untuk menaklukkan musuh dari dalam dan dari luar. Karena itu dalam ayat yang sama Tuhan Allah berkata, "Akulah perisaimu, akulah pelindungmu Abram, upahmu akan sangat besar." Maka pesan firman Tuhan yang pertama, jemaat Tuhan, milikilah iman seperti Abram yang dinamis, yaitu yang hidup, yang bertumbuh dan berakar kuat. Pesan yang kedua, saudara, bahwa pentingnya merespons janji Allah. Abram merespons janji Allah pertama dengan keluhan, ayat 2 dan ayat 3, seperti layaknya juga kita manusia. Hingga pada respons yang tertinggi, yaitu percaya. Abram mengakui dan yakin bahwa sesuatu itu benar, nyata dan terbukti, yaitu janji Allah. Ayat 6, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran." Dan jika Allah memperhitungkan, maka apa yang harus dikhawatirkan? Allah yang berjanji pasti memenuhi semua yang dijanjikannya. Sebagai jemaat Tuhan, pesan yang kedua, marilah kita merespons janji Allah itu. Bukan hanya mengeluh, tetapi juga kita percaya, mengaku, yakin dan benar bahwa janji Tuhan akan dijawab pada waktunya. Dan pesan firman yang ketiga, saudara, bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya.
Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 adalah tindakan Allah sebagai pembuat perjanjian yang sifatnya mengikat. Bahasa Ibraninya berit. Allah mengikatkan dirinya kepada Abram melalui perjanjian, melalui seremonial, ketika Allah merendahkan dirinya secara simbolis di bawah kutukan sebagai penegasan pada Abram. Kejadian pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging, yaitu lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, anak burung merpati. Kecuali burung, hewan-hewan itu dipotong dua oleh Abram. Dan perapian adalah penampakan Tuhan, yaitu teofani, simbol kehadiran Allah yang berkenan merendahkan dirinya dan menguduskan korban persembahan Abram. Saudara, benar, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Kejadian pasal 18 ayat 14, di situ bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan ketika Allah mengulangi menjanjikan anak laki-laki kepada Abram. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan dalam Kejadian pasal 21 ayat 2 dan ayat 5, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dan ayat 5 dari Kejadian pasal 21, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Saudara, Tuhan Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah ingkar menepati janjinya. Jemaat terkasih, sebagaimana janji Tuhan pada Abram yang tidak pernah gagal, maka janjinya kepada kita juga tidak akan diingkarinya. Sebagai umat Tuhan, dengan realitas hidup yang tidak mudah, ada tantangan, hambatan, kesulitan, dan penderitaan. Mari kita pegang janji Tuhan dengan iman yang dinamis, yaitu yang hidup, yang bertumbuh, berakar kuat, sebagai kekuatan untuk kita menaklukkan musuh dari dalam diri kita, tapi juga dari luar. Lalu kita berespons janji Allah dengan percaya. Dan dengan percaya, lalu kita akan berkata bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Allah yang kupercayai adalah Allah yang berkomitmen pada perjanjian. Dan karena itu saya pun ketika berjanji akan menjadi orang-orang yang berkomitmen, yang akan mewujudkan janji saya kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Saudara, nantikan penggenapan janjinya atas kita pada waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Diberkatilah Tuhan semua kami, para pendengar, tapi juga hamba-Mu, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berkomitmen pada perjanjian, sehingga kami akan tiba pada waktunya menerima jawaban atas janji Tuhan
dan kami semua boleh menikmati kesetiaan yang telah kami tabur saat menantikan penggenapan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.